Pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang memantik reaksi publik akhirnya dibatalkan. Sidang paripurna sebelumnya sempat tertunda 30 menit karena tak mencapai quorum. Ditambah tekanan dari mahasiswa yang berdemo di luar gedung DPR membuat sidang akhirnya ditutup tanpa pengesahan. Dengan dibatalkannya paripurna, Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan sidang Sufmi Dasko Ahmad menyebut otomatis segala aturan mengenai syarat-syarat calon kepala daerah dalam pilkada bakal mengikuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Merespons batalnya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR, KPU menegaskan akan mengikuti putusan MK terkait aturan pilkada. KPU akan segera berkoordinasi dengan Komisi 2 DPR untuk menyusun PKPU untuk Pilkada 2024. Adaptasi atau mengambil substansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draft PKPU yang kami kirimkan ke Komisi 2 atau DPR pada tanggal 21 Agustus. Untuk selanjutnya tadi setelah kami melakukan rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca PHPU kedua di Mahkamah Konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Di tengah kecurigaan publik soal kemungkinan masih ada celah menganulir putusan MK, salah satunya lewat isu akan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan, peraturan KPU akan merujuk pada putusan MK. Saya kira seperti yang saya katakan tadi ya, kita tidak usah juga membuat spekulasi yang tidak penting ya. Kita ikuti aja jalannya. Toh sekarang udah kelihatan artinya kita nggak usah lagi mengandai-andai. Hari ini saya tegaskan, sekali lagi saya tegaskan bahwa Pilkada 2024 yang besok pendaftarannya 27 sampai 29 Agustus ini itu menggunakan peraturan perundangan yang terakhir. Kalau rujukan undang-undangnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi dan itu yang menjadi rujukan dari KPU dan Bawaslu membuat turunan peraturannya. Namun, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yance Arizona menyebut publik jangan lengah karena masih ada sejumlah celah. Salah satunya, semestinya Balek menerbitkan keputusan untuk membatalkan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada di rapat tingkat 2. Ini harus ada keputusan Balek untuk membatalkan itu. Jadi selama itu belum ada, ini masih menggantung, tinggal menunggu untuk dibahas di rapat paripurna gitu. Jadi itu bahaya di situ sebenarnya, sehingga tuntutan dari guru besar, aktivis, kelompok masyarakat, mahasiswa untuk mendesak supaya ini dihentikan, memang harus ada wujud untuk dihentikan. Itu adalah memang Balek kemudian mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan ini. Jadi tidak bisa itu diwakili oleh satu orang. Pimpinan DPR ini harus memang jadi keputusan di tingkat Balek yang tadinya sudah membuat keputusan untuk mengajukan ini untuk dibahas di tingkat rapat paripurna. Walau pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, namun proses sebelum pendaftaran peserta Pilkada yang akan berlangsung 27 hingga 29 Agustus mendatang tetap harus dikawal. Senin depan, KPU dan Komisi 2 akan menggelar rapat untuk mengesahkan draft PKPU. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, pasca revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan dan putusan MK yang menjadi acuan dalam menjalankan pemilihan kepala daerah, pertanyaannya adalah apa saja yang harus diawasi publik dalam penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum? Kita akan bahas bersama Bivitri Susanti, dosen STHI Jentera, dan Idam Kolik, Komisioner KPU. Selamat sore Mas Idam, selamat sore Mbak Bibip. Selamat sore. Sebelum ke Mbak Bibip yang juga turun ke jalan kemarin, saya ingin ke Mas Idam terlebih dahulu. Mas Idam, Senin ini artinya betul ya akan konsultasi ke DPR, akan bahas apa saja rencananya?
Sore hari ini kami menerima surat dari DPR yang menginformasikan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 mulai jam 10 siang KPU diundang untuk menghadiri rapat dengar pendapat yang di mana di dalam rapat dengar pendapat tersebut KPU dipersilahkan untuk berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Rapat tersebut juga nanti akan dihadiri oleh Bawaslu dan DKPP. Dalam rapat tersebut kami akan membahas perubahan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 khususnya mulai pasal 11, pasal 13 ayat 1 huruf D, pasal 15 dan pasal-pasal terkait lainnya, yang di mana pasal-pasal tersebut kami akan ubah berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disampaikan beberapa kali oleh Ketua KPU dalam konferensi persnya, baik kemarin, semalam ataupun siang hari ini. Selain itu juga KPU akan berkonsultasi mengenai rancangan PKPU mengenai pengadaan logistik pilkada, rancangan PKPU tentang kampanye dan dana kampanye. Jadi selain perubahan PKPU tentang pencalonan, kami juga akan membahas 3 rancangan PKPU lainnya karena memang ketiga rancangan PKPU tersebut sifatnya mendesak sehingga harus segera diundangkan. Ini menarik ketika Anda menggunakan kata mendesak. Kenapa ketika pilkada ini butuh konsultasi ke DPR, sementara ketika pilpres tidak? Berkenaan dengan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan publik karena disiarkan oleh media yang dimana pada waktu itu ketika KPU melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU strip 21 Romawi garis miring 2023 yang dimana waktu itu KPU mendasarkan pada penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 yang menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat berlaku sejak dibacakan atau yang sering kali diistilahkan dalam bahasa hukum erga omnes. Tetapi ternyata DKPP dalam putusannya memberikan peringatan keras terakhir dan peringatan keras kepada kami yang dimana KPU tidak menempuh prosedur administrasi atau prosedur mengenai perubahan PKPU. Walaupun demikian, dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi atas 2 PHPU Pilpres, ya, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi mengapresiasi kepada KPU telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang dimana KPU melaksanakan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu dan menjamin hak warga negara untuk dipilih. Ya, dengan demikian ini ada satu pelajaran penting bagi kami di mana konsultasi itu bersifat wajib dan hal tersebut sebenarnya juga pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 92 garis miring PU strip 14 Romawi garis miring 2016. Itulah yang melandasi kenapa KPU harus berkonsultasi. Dan berkenaan dengan tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 yang dimana KPU di daerah akan melakukan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sore hari ini atau malam hari ini KPU berencana akan menerbitkan surat dinas untuk KPU seluruh Indonesia agar mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ini berkaitan dengan prinsip berkepastian hukum dalam pendaftaran bakal pasangan calon. Berkepastian hukum itu yang saya catat ya. Saya kembali ke saya ke Mbak Bibip kalau begitu. Mbak Bibip, kalau begitu nampaknya memang KPU sudah akan kembali mengikuti putusan MK, tapi kan tetap apa yang harus diawasi publik soal peraturan KPU nanti, soal hari Senin akan konsultasi, persyaratan calon, ada logistik juga terkait dengan PKPU ini. Yang perlu diawasi menurut saya kita harus ingat putusan MK-nya itu ada 2. Putusan 60 yang mengenai ambang batas dan putusan 70 yang mengenai usia. Nah, putusan mengenai usia saya sudah dengar beberapa kali diskusi ya dengan anggota DPR juga. Jadi politikus kan kita kan pasti pada akhirnya yang akan memberikan keputusan-keputusan politik adalah para politikus itu. Dan berapa kali mereka mengemukakan bahwa amar putusan 70 adalah menolak permohonan. Jadi bisa saja nanti ketika KPU konsultasi dengan DPR akan keluar juga tuntutan bahwa sudah laksanakan saja sesuai yang sudah dibuat dalam putusan Mahkamah Agung dan sudah ditindaklanjuti dalam putusan MA bahwa batas usia itu dihitungnya nanti pada saat pelantikan, bukan pada saat penetapan calon. Nah, jadi bisa jadi itu yang akan diperintahkan oleh DPR kepada KPU, Mbak. Saya kembali ke Mas Idam. Mas Idam, kekhawatiran tadi pasti akan dipastikan oleh KPU
di DPR nanti hari Senin? Supaya tidak kekhawatiran lagi bahwa akan ada celah-celah yang akan dimanfaatkan nanti oleh para anggota dewan kita? Ya, tentunya apa yang disampaikan oleh Mbak Bivitri itu penting untuk bagi kita semuanya untuk memastikan kita berpartisipasi dalam proses legal drafting ini sampai PKPU ditetapkan. Dan sudah beberapa kali pembentuk undang-undang menyampaikan tersebut dalam konferensi persnya ataupun pernyataan persnya. Tapi nggak masalah ya, itu kekhawatiran itu kan salah satu bentuk untuk memantik agar kita semua berpartisipasi. Proses legal drafting yang baik itu selalu memberikan ruang deliberasi kepada publik. Dan nanti kita tunggu saja proses konsultasi tersebut, yang dimana proses konsultasi tersebut juga akan disiarkan secara langsung, di mana masyarakat Indonesia bisa menyaksikannya secara langsung. Yang jelas supaya tidak ada bias lagi kembali ya Mas Idam. Maaf saya potong, saya kembali ke Mbak Bibip kalau begitu. Mbak, kalau tadi Mas Idam sudah berusaha untuk meyakinkan ya ini pembahasannya merupakan sesuatu yang penting, tidak perlu ada kekhawatiran, tapi kan tetap ada pertanyaan-pertanyaan. Menurut Anda, apakah ada kemungkinan aturan ini memanfaatkan celah-celah yang banyak orang akan luput, kemudian ujung-ujungnya akan diubah walaupun KPU, DPR, pemerintah mengatakan akan mengikuti putusan MK. Jangan-jangan bukan aturannya, tapi tanggalnya, jadwalnya mungkin? Ya, jadi begini, kita kan paham ya, Pak Idam pasti ngomongnya harus normatif. Sebagai, tuh pasti saya yakin lah pokoknya kita paham posisi Pak Idam. Jadi harus normatif, harus netral. Itulah posisi KPU. Tapi izinkan kita semua mengingatkan bahwa KPU kan bersumpahnya setiap pada konstitusi nih. Nah, jadi memang saya sih terus terang aja ya menduga bahwa DPR yang akan seakan-akan memberikan bola panas kepada KPU supaya KPU nantinya bisa saja seperti yang saya katakan, peraturan KPU-nya didiamkan seperti yang ada sekarang, apalagi kalau kita lihat ya, tadi saya baca tweetnya Prof. Jimli Asyidiki sudah menyatakan bahwa peraturan KPU yang sekarang itu, yang menentukan kapan penentuan 30 tahun, itu bisa berlaku terus kalau belum ada peraturan KPU yang baru. Jadi sudah ada justifikasi duluan ya, kita catat itu satu. Kemudian yang kedua, skenario keduanya mungkin saja lagi-lagi nanti ada penundaan-penundaan. Karena memang tanggal 27 itu sudah mulai pendaftaran. Artinya kalau belum ada peraturan KPU yang baru yang menyesuaikan dengan putusan MK, maka yang berlaku ya 30 tahun nanti pada bulan Januari 2025. Jadi sebenarnya memang barangkali seperti kata Mbak tadi, tidak ada peraturan yang betul-betul diubah dalam konteks putusan 70 dulu ya. Tapi tidak diubah sehingga yang terjadi adalah tetap hitungan 30 tahunnya pada bulan Januari 2025. Tapi untuk putusan 60 itu lebih clear. Dan yang saya dengar kebanyakan partai menerima sebenarnya putusan yang 60. Karena kan sebenarnya ini menguntungkan partai-partai ya. Jadi bisa jadi kita tidak perlu khawatir dengan itu. Tapi kalau kita khawatir dengan isu dinasti politik, maka sebenarnya putusan 70 itu yang bisa menimbulkan ambiguitas di matanya para politikus ya. Kalau menurut saya sebagai pembelajar HTN itu clear, nggak ada ambiguitas. Tetap harus mengikuti apa kata MK yang dalam rasio desidendinya bilang nggak bisa namanya pendaftaran, cetowelo-welo jelas sekali tetap pada saat pendaftaran. Ini kan karena hubungannya nanti dengan legitimasi. Tapi kalau bicara mengenai penggeseran jadwal, menurut Anda masih ada nggak kemungkinan itu? Justru malah jadwalnya yang dimundurkan sehingga tidak ada masalah lagi untuk DPR punya waktu mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, orang yang tadinya tidak cukup umur kemudian akhirnya cukup umur untuk mendaftarkan diri. Ya. Nah itu jadi memang kita nih hari-hari ini harus berbicara tentang kemungkinan skenario. Yang tadi saya bicarakan skenario 1. Skenario 2-nya mungkin saja memang ada pengunduran jadwal sehingga seperti yang tadi Mbak katakan bisa ada negosiasi ulang untuk revisi Undang-Undang Pilkada dan seterusnya. Itu skenario yang kedua. Bahkan ada juga yang bertanya kepada saya kemungkinan dikeluarkannya Perpu. Itu skenario yang ketiga. Tapi mungkin yang ketiga ini terlalu rumit. Dugaan saya sih yang cenderung sederhana nih, yaitu untuk menafsirkan bahwa peraturan atau putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 70 itu, karena memang agak sayang sekali MK tidak menggunakan kesempatan itu secara lebih tegas, bahwa memang soalnya adalah pendaftaran. Nah, amar putusan itu memang menolak. Jadi itu bisa menjadi alasan bagi orang-orang yang menginginkan konsep dinasti politik itu untuk menolak untuk menggarisbawahi penolakan itu. Padahal menurut saya ya rasio desidendi
Mahkamah Konstitusi, itulah yang bernama judicial order yang harus diikuti oleh siapapun di negara ini termasuk KPU. Karena waktunya memang tidak banyak, Mas Idam, tapi kan tentu semua hal nampaknya mungkin saja terjadi ya, melihat balik saja dalam sehari bisa langsung mengerjakan revisi itu. Kalau menurut Anda, kekhawatiran mengenai penggeseran jadwal ini apakah masih mungkin terjadi, Mas Idam? Ya, berkenaan dengan hal tersebut ya, jadwal pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu tidak bergeser sampai saat ini. Tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus. Karena hal tersebut tertuang di dalam lampiran PKPU nomor 2 tahun 2024 dan lampiran 1 peraturan KPU nomor 8 tahun 2024. Untuk mengubah sebuah lampiran PKPU harus berkonsultasi. Dan hari ini kami berencana akan menerbitkan surat dinas kepada KPU di seluruh Indonesia agar dalam pengumuman bakal pasangan calon dapat mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi. Nanti suratnya ketika sudah diterbitkan itu bisa diakses oleh rekan-rekan media. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Bivitri Susanti dan juga Idam Holid. Terima kasih Mas Idam, terima kasih Mbak Bibip. Selamat sore.